anugerah-Mu melimpah Tuhan. Kebaikan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus buat hari yang Kau berikan. Kami mau bersyukur buat waktu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengambil alih tempat ini. Kau mengambil alih setiap hidup kami Tuhan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan di tempat ini. Kami sama-sama menikmati hadirat-Mu. Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kau Allah, Kau Bapa yang ajaib dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan pujian ini dari awal. Bapa,
kasih Tuhan. Kau baik bagi setiap kami. Walaupun kami tidak setia, tapi Engkau Yesus Tuhan yang tetap setia dalam hidup kami. Mari sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ada katakan di hadapan Tuhan dengan lebih. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Yes. Menikmati hadiratmu, penuhi kami. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sambil bangkit berdiri jemaat Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Kami ingin Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Mari berikan selamat yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Mari katakan haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan di tempat ini. Sebab tidak ada Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus. Kebaikanmu
sekali lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus ada bersama dengan kau. Yesus ada bersama dengan setiap kita pada malam hari ini. Haleluya. Maka sungguh hati akan berkesudahan dulu, sekarang dan sampai selamanya. Kasih Allah berkesudahan selalu ada setiap hari. Namanya pun tak pernah berakhir. Seluruh sekali dan tekan kasih Allah. Kasih Allah berkesudahan selalu ada setiap hari. Namanya pun tak pernah berakhir. Seluruh dengan sukacita, dengan sukacita ku berlari, dengan sorak-sorai terpuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah berkesudahan selalu ada setiap hari. Namanya pun tak pernah berakhir. Seluruh dengan sukacita, dengan sukacita ku berlari, dengan sorak-sorai terpuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sukacita sama-sama, dengan sorak-sorai terpuji, amin. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Cuma Tuhan katakan tanganmu, ayo dengan sukacita ku amin. Dengan sorak-sorai kami mau pujian Bapa yang luar biasa. Yes. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sama-sama dengan kami selamat katakan sukacita ku berlari, dengan sorak-sorai terpuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sampai selama-lamanya hanya nama Yesus yang ditinggikan di dalam diri, katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Wow, Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Sebab Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang ajaib. Katakan sama-sama. Siapakah aku Tuhan?
kita satu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kalau malam hari ini kami datang beribadah di tempat ini pasti tidak sia-sia. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu yang datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu hal yang kami pastikan, ibadah kami kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap masalah pergumulan persoalan kami pasti ada pertolongan Tuhan. Ada jalan keluar. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada jalan buntu. Mari Roh Kudus urapi hati kami, pikiran kami, pendengaran kami untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus, sehingga kami mengerti firman Tuhan Yesus dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Yesus. Hidup kami meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu di malam yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Selasa. Ya, kita beribadah di sini ya. Katanya ini baru 3 kali. Betul ya Pak? Ini yang ketiga ya. Ya, enak ya tempatnya. Maksudnya suasana ibadahnya bagus ya. Kalau di sana mungkin agak kekecilan, sekarang sini besar ya Pak ya. Di mana tuh Pak? Ada restoran juga bawahnya. Ini ada buburnya. Jadi habis ini Bapak Ibu semua bisa makan bubur. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan kita ya. Haleluya, bisa berjumpa lagi ya. Tidak terasa kita sudah masuk bulan November ya. Sebentar lagi kita merayakan Natal ya. Puji Tuhan, Tuhan itu baik ya. Kita terus merasakan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Ya. Kalau nggak salah saya waktu itu 3 bulan yang lalu ya, masih di tempat yang lama saya pelayanan di sini kalau nggak salah ya, atau 4 bulan saya lupa ya. Nah ini saya datang lagi di kontak sama Ibu Ellen ya, saya pikir udah pindah tempatnya ya, nggak jauh-jauh juga, dekat sini ya, gampang dicari. Puji Tuhan ya. Saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak semua juga diberkati Tuhan. Amin. Kita makin kuat di dalam Tuhan menjelang kedatangannya ya. Ada 2 hal yang harus kita tahu, kedatangan Tuhan diwarnai dengan yang pertama, pertobatan besar terjadi. Amin. Jadi kedatangan Tuhan pasti banyak yang bertobat. Tapi di sisi lain juga banyak yang murtad. Tapi saya percaya saudara mau dipakai Tuhan. Amin. Untuk juga menjadi saksi Kristus, supaya saudara dan saya bisa bawa orang menyelamatkan kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari hari ini kita buka firman Tuhan di dalam Galatia pasal 3. Galatia pasal 3, kita mau baca ayat 1 sampai 3 ya. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2. Ayat 3 kita sama-sama ya, saling bergantian. Judulnya dibenarkan oleh karena iman. Ayat 1, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu, saudara? Ayat 3 sama-sama, 2, 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Puji Tuhan. Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Rasul Paulus kenapa mengecam, memanggil jemaat Galatia jemaat yang bodoh ya. Dia agak mengecam karena jemaat Galatia ini bodoh ya. Menurut saya ini kata-kata yang saya lihat Rasul Paulus penuh dengan kekesalan dengan jemaat Galatia ini ya. Jadi kenapa dikatakan bodoh? Ayo kita baca ayat 1 lagi sama-sama ya. Ayat 1 lagi kita baca sama-sama. Ini yang pertama saudara ya. Ayo 2, 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu dilukiskan dengan terang di depannya? Jadi jemaat Galatia dipanggil oleh Rasul Paulus adalah jemaat yang bodoh. Ternyata saudara, yang pertama, jemaat Galatia yang sudah percaya Yesus dan akhirnya meninggalkan Yesus gitu ya. Murtad, tinggalkan Yesus, ditukar dengan hal-hal dunia. Dan Rasul Paulus makanya panggil jemaat ini jemaat Galatia yang bodoh. Ini satu kecaman dari Rasul Paulus. Padahal Yesus sudah dijelaskan dengan terang. Siapa Yesus? Yesus adalah Allah menjelma sebagai manusia, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tapi ternyata jemaat Galatia ini bodoh ya. Kekristenannya tidak berakar, dan dia menukar keselamatan dengan hal-hal dunia. Tadi saya bilang
menjelang kedatangan Tuhan, kemurtatan besar terjadi. Ya. Saya pelayanan agak muter-muter, saudara, ke Batam, ke Surabaya, ke Semarang. Nah, saya lihat juga beberapa orang Kristen yang tadinya percaya Yesus meninggalkan Yesus. Saya angkat tema ini karena betul-betul terjadi dalam kehidupan kita yang ada di Indonesia, saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ukuran kebodohan, ya, ukuran sorga sama ukuran dunia berbeda. Silakan saudara IQ-nya bagus, ya, IQ-nya tinggi gitu ya. Kan biasa orang kalau kita pinternya diukur sama tes IQ ya, betul ya, gitu. Yang saya tahu IQ-nya tinggi adalah itu apa? Albert Einstein. Kenal sama Albert Einstein? Dia bukan orang Depok di sini ya, bukan orang Bekasi ya. Udah meninggal. Ya, dia pintar, dia cerdas, pandai, IQ-nya bagus, ya. Tapi ukuran surga tidak begitu. Rasul Paulus katakan, jemaat Galatia bodoh karena meninggalkan Yesus. Keselamatan ditukar dengan hal duniawi. Menurut surga ini bodoh. Saudara boleh sekolah tinggi sampai profesor, dokter, silakan, bagus itu. Ya, saudara mungkin di perusahaan, saudara punya kedudukan apa ya, direktur utama atau juga komisaris utama, bagus ya. Tapi kalau saudara akhirnya meninggalkan Yesus, dari percaya Yesus meninggalkan Yesus, Alkitab berkata saudara masih kategori bodoh. Oh tidak Pak, saya tidak bodoh, IQ saya tinggi. Iya, kalau engkau sudah percaya Yesus, terus meninggalkan Yesus, Alkitab berkata kamu orang bodoh. Saya percaya di sini nggak ada orang bodoh. Amin. Haleluya. Dan ini terjadi sekarang ini. Ya, kedatangan Tuhan ya, kalau kita baca di Matius 24, saya nggak kesana ya, saudara dikatakan di situ banyak yang murtad. Kedatangan Tuhan, nanti saudara baca ayat 1 sampai 10 di rumah ya. Matius pasal 24 itu tentang kedatangan Tuhan. Kalau saya ulas ini, nanti kita pulang jam 12. Siap pulang jam 12? Tadi batasin tuh Pak ya. Pokoknya bubur ditutup, kita mesti bubar ya Pak ya. Haleluya. Orang bodoh, saudara lihat ya. Nah saya pelajari, kenapa orang Kristen bisa jadi orang bodoh? Gampang sekali meninggalkan Yesus, menukar keselamatan dengan hal-hal duniawi. Ternyata kekristenan tidak berakar, atau juga pengenalan kepada Tuhan Yesus yang salah. Saya banyak berjumpa jemaat yang masuk keluar gereja gitu ya, saudara. Tadi saya katakan yang akhirnya tinggalkan Yesus. Konsep mereka mengenal Yesus itu salah. Saya mau jadi Kristen supaya saya diberkati. Saya mau jadi Kristen percaya Yesus supaya penyakit saya sembuh. Saya mau jadi Kristen percaya Tuhan Yesus supaya uang saya banyak. Masalah saya nggak ada. Seperti mobil di jalan tol saya sendiri jalan, mana bisa. Jadi konsep orang mengenal Yesus itu hanya yang mau yang senang-senang saja. Nah ini konsep yang salah saya bilang. Betul di dalam Yesus ada mujizat, ada berkat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada sukacita dan sejahtera. Amin. Tapi tidak melulu itu. Kita akan dihadapkan masalah besar ketika saudara percaya Tuhan Yesus. Tapi percayalah saudara dan saya pasti kuat. Amin. Ya. Kita mesti pikiran kita mesti beda mengikuti Yesus. Saya sering katakan, waktu kita menerima Yesus, saudara pasti sudah terima Yesus semua kan? Kita katakan saya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itu free of charge, tidak bayar harga. Free of charge. Kapan kita bayar harga? Waktu kita mengiring Yesus, disitulah kita bayar harga. Dan banyak orang Kristen yang tidak mau bayar harga. Jadi kalau konsep yang pertama saudara mengikuti Yesus hanya cari berkat, cari mujizat, ada. Tapi juga banyak tekanan. Coba kita buka dulu apa kata Tuhan Yesus untuk pengikutnya saudara dan saya, ya. Markus 13 ayat 13. Kita baca dulu ini. Ini yang ngomong Tuhan Yesus, bukan murid-murid, bukan Rasul Paulus, tapi Tuhan Yesus sendiri berbicara untuk saudara dan saya malam ini yang mau terus ikuti Yesus. Ayo sama-sama kita baca 2, 3. Kamu akan dibenci oleh karena stop dulu. Masih mau ikut Yesus nggak? Halo? Dibenci loh. Kamu akan dibenci semua orang
Wow. Semua orang ini berbicara dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi waktu kita terima Yesus, dunia pasti membenci kita. Saya banyak dengar waktu kesaksian-kesaksian orang ya banyak. Saya kan melayani jemaat juga ketemu jemaat sering. Jadi, Pak, dulu saya nggak Kristen jadi Kristen. Wah, dulu saya teraniaya, pangkat saya nggak naik-naik, gaji saya malah diturunin. Tapi saya kuat, Pak. Nah, ini luar biasa. Amin. Nggak enak ikut Yesus. Itu Tuhan Yesus ngomong ini loh. Bukan yang murid-murid, bukan Rasul Paulus. Ini yang ngomong siapa nih? Tuhan Yesus sendiri. Kamu akan dibenci semua orang. Berbicara dunia oleh karena nama. Jadi kalau konsep saudara mengikuti Yesus hanya hal yang baik, mau dapat mujizat, usahamu lancar, ya, yang sakit disembuhkan, bisa. Tapi kita harus menghadapi tekanan juga, buat. Amin. Ini Yesus sudah kasih kita, Tuhan Yesus sudah ngomong, kalau mau ikut saya ya itu. Dibenci semua orang. Ya. Ada satu keluarga mengikuti Yesus. Wah. Dicoret dari keluarga besar. Nggak dapat warisan. Di Surabaya tuh baru, Pak, saya nggak dapat warisan. Ya, kenapa? Nggak apa-apa, saya tinggalin semua. Saya lebih suka cita damai sejahtera. Diusir dari dia punya keluarga besar, diusir. Tapi dia bertahan. Coba kita lanjutin ya. Ini ada kata kelanjutan ini. Ya. Dari atas ya kita baca lagi. 2, 3. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat. Amin. Orang yang bertahan sampai kesudahannya selamat, diberkati, dapat mujizat. Pasti ketemu jalan keluar. Ya. Di sini ada kata bertahan. Kata bertahan itu kata yang tidak enak. Ya. Kata bertahan itu, saudara, kalau kita pelajari nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa ngelawan, nggak bisa lari, diam. Kenapa kita disuruh bertahan? Karena Tuhan yang berperkara. Amin. Waktu Musa terdesak dikejar sama tentara Firaun. Ya. Firaun berubah pikiran untuk mengejar orang Israel. Musa dan seluruhnya ada 2 juta lebih orang yang dibawa oleh Musa. Ya, orang Israel keluar dari Mesir mau masuk tanah Kanaan yang sekarang namanya Yerusalem, lagi perang ya. Saya ditunda nih keberangkatannya. Harusnya berangkatnya tanggal 8 Januari saya, tapi saya reschedule sampai April ya. Ada yang mau ikut boleh hubungi saya ya. Ada diskon lah ya. Amin. Sekarang grup tour saya ada di sana sekarang. Ya, ada 3 grup. Tapi mereka bilang lagi waspada terus. Ya, saya pikir udahlah amanin dulu sampai aman banget baru saya berangkat, ya kan? Udah ada orangnya, tinggal 27 orang udah saya bisa bawa. Tapi karena mereka, saya mau pastikan aman supaya kita juga turnya nggak ada yang skip, nggak ada yang dibatalin. Karena kadang-kadang bisa dibatalin. Bethlehem itu wilayah Palestina, ya. Tapi Bethlehem itu Hamas, bukan Hamas, maksudnya Fatah, ya. Presidennya dari situ, dari Bethlehem juga. Fatah, ya. Fatah. Jadi di Israel itu ada 2 partai politik, Fatah dan Hamas. Yang sekarang yang berantem sama Israel dan Hamas. Fatah enggak? Fatah itu orangnya Yasser Arafat. Bapak Ibu tahu ya Yasser Arafat ya, yang udah agak tua, tahu lah di sini. Yang masih muda masih bingung ya. Yasser Arafat itu pemimpin PLO kan, Palestinian Liberty Organization ya. Nah dia tuh bagus ya, dia pendekatannya ke Israel aman. Yang ribut sekarang Hamas memang teroris ya. Jadi kalau mau ke Israel tunggu sebentar lagi lah ya. Kita lihat wait and see keadaannya. Tapi rombongan saya udah 3 orang masuk sana ya. Hari ini udah masuk ke sana, tapi dia bilang masih waspada ya. Karena baru-baru ini Tel Aviv dibom. Ini baru di Tel Aviv dibom ya. Dari Tel Aviv sih jauh dari Yerusalem, cuma kalau kita mau lewat highway mesti lewat Tel Aviv. Di situ roket sering jatuh ya. Tapi selama kita ke Holy Land, perlindungan Tuhan sempurna. Amin. Iya. Jadi kita dilindungi. Saya pernah ke Holy Land, saya tidur di hotel roket lewat-lewat ya, nggak apa-apa. Jadi saya percaya kalau kita ke sana, yang kena pistol tembak aja nggak ada ya. Perlindungan Tuhan sempurna untuk anak-anaknya, untuk kita ke tanah perjanjian ya.
Ini perang paling hebat ya sekarang. Dulu kita udah biasa lewat roket-roket di hotel udah biasa Pak. Ya Bu, udah lihat, oh ini roketnya dari Hamas ya udah. Karena dia punya ini kan, punya penangkisnya jadi ditangkis gitu ya. Jadi Israel itu nggak mungkin damai, pasti perang ya. Tapi perang yang hari ini perang yang luar biasa ya, marah Israel ya. Puji Tuhan. Kalau ada kesempatan, ayolah ke sana ya. Nanti akan terjadi perang besar. Betul-betul kita nggak bisa ke sana lagi ya. Namanya perang Harmagedon ya. Harmagedon ya. Ini kalau saya cerita panjang, jadi mengalur ke sini ya. Nanti kapan-kapan lah kita cerita tentang Harmagedon ya. Karena kalau saudara ke Israel, saya lihat banyak yang ke Israel di situ. Kita dibawa ke Gunung Tabor ya. Pernah ke Gunung Tabor kan? Yang ada di situ ada gereja di mana Yesus dan Musa dan Elia ya, di gunung yang dimuliakan, Gunung Tabor. Nah di atas Gunung Tabor kalau kita lihat itu ada lembah Harmagedon namanya. Saudara mesti naik ke pinggirnya. Ini gereja apa tuh namanya? Gereja di Gunung Tabor, gereja Yesus, penampakan Yesus, Elia dan Musa. Bu keluar dari gereja, naik ke atas, saudara akan lihat di situ ada Harmagedon ya, lembah Harmagedon. Disitulah terjadi pertumpahan darah besar. Dan Harmagedon itu kalau saudara lihat di situ ada rumput, itu kamuflase ya, ada berhektar-hektar rumput ya. Nanti di bawah itu adalah senjata Israel. Dulu tahun 80-an boleh di syuting, tapi sekarang enggak. Karena itu rahasia. Wah itu saudara, itu rumput kamuflase, dia akan terbuka. Di situ senjata hebat Israel akan keluar. Disitulah terjadi perang Harmagedon ya. Tapi kita nggak usah ke sana kalau di perang Harmagedon, nggak bisa ya kan? Kalau masih bisa boleh. Oke, saudara perhatikan baik-baik. Jadi banyak orang yang konsepnya salah. Kenapa dia jadi tinggalkan Yesus? Kenapa jadi orang bodoh? Karena kecewa. Saya pikir ikut Yesus enak. Nah ini. Saya pikir semuanya oke. Penyakit saya disembuhkan. Terus uang saya tambah banyak gitu. Banyak yang saya kenal jemaat-jemaat mundur itu. Karena konsepnya salah mengikut Yesus. Hanya cari berkat, hanya cari mujizat. Ketika dia tidak dijawab doanya, dia ngambek dan dia tinggalkan Yesus. Padahal Yesus sudah kasih tahu ya, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Coba kita baca Paulus ya, Filipi 1:29. Nah ini sekarang ngomong Paulus ya. Apa kata Paulus tentang mengikuti Yesus? Dia tulis begini ya, Filipi 1:29. Ayo sama-sama 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan apa? Siap penderita bagi Kristus? Ayo kita mulai dalam masuk penderitaannya saudara. Ya, ke depan ini dunia makin jahat, makin ingin menggoda iman orang Kristen. Disitulah saudara akan ditempa iman. Kuat di dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, tekanan-tekanan untuk orang Kristen itu luar biasa. Ya, saudara kalau kita lihat Korea Utara, ya, Korea Utara itu kalau ada orang ibadah ditembak mati. Terakhir waktu kita, mungkin saudara udah baca itu, ada balita bawa Alkitab dibawa balita. Nama juga anak balita, apa juga dibawa kan? Dihukum seumur hidup, dihukum seumur hidup, nggak boleh ketemu mama papanya, meninggal mati juga. Jadi Kim Jong Un ini sadis. Tapi kita nggak boleh benci dia, kita mesti doain dia. Amin. Satu kali dia pasti bertobat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya belajar saudara, di mana kekristenan itu ada tekanan berat, disitulah keluar Kristen-Kristen yang hebat. Amin. Di Indonesia enak kita, ibadah bebas, masih enak. Coba dibandingkan dengan Korea Utara, di Mesir, di Iran sana. Di Malaysia ini dibatasi. Malaysia yang boleh beribadah, nggak boleh orang Malaysia asli. Lihat KTP, mana KTP kamu? Oke, boleh. Kalau misalnya saudara turunan Tionghoa, dari Singapura, dari boleh. Tapi kalau Malaysia asli, namanya misalnya Muhammad gitu, wah udah ditangkap. Kamu nggak boleh kesini, kamu di sana. Gitu. Indonesia mesti bebas. Amin. Makanya banyak orang yang santai di Indonesia.
Tapi saya lihat di Bapak Ibu dia udah mempersiapkan diri. Amin. Amin. Ayo saudara, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan jadi orang bodoh. Yang kedua, kalau saya lihat orang bodoh adalah orang yang tidak berakar kekristenan. Pengenalan dia kepada Tuhan Yesus hanya di permukaan. Coba kita buka Matius 13. Kita baca dari ayat 20. Ini perumpamaan. Ya. Jadi waktu firman ditaburkan, ya, bagaimana respon? Tanah itu hati kita. Benih adalah berbicara firman. Ayo kita baca ayat 20. Ini bagus ya, begitu ngomong udah keluar, hebat. Luar biasa. Ini khotbah ini jadi cepat nih. Amin. Ya, ya. Ayo sama-sama. 2, 3. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang. Nah, saudara, kenapa dia gembira? Tanahnya keras padahal. Kenapa dia gembira? Nah, model orang gini saudara adalah yang mau dengar firman yang enak-enak. Ya, saya ketemu beberapa jemaat bilang, Pak, kalau bawa firman yang mujizat aja dong. Berkat-berkat enak dengarnya. Ada beberapa orang ngomong sama saya. Saya bilang, oke, bisa saya bawa firman itu. Tapi kalau saya berbicara mujizat, berbicara berkat, tidak ditegur dosamu, kamu masuk neraka. Oh, masa bisa, Pak? Iya. Kita bawa firman ternyata enak, berkat mujizat enak. Nah, orang ini ternyata hatinya keras. Kenapa dia gembira? Karena firmannya sesuai dengan hati kemauan dia. Nah, bagaimana dengan orang ini? Ayat 21. Ayat 21 berkata gini. Ayo, 2, 3. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau pengenalan karena firman itu, orang itu pun, nah, ini dia orangnya, nggak kuat. Karena hanya dengar berkat, mujizat. Begitu ada tantangan, oh katanya ikut Yesus enak. Kata dibalik lagi kan. Katanya ikut Yesus semua langit biru, nggak ada mendung-mendungnya. Begitu dihadapi kenyataan, orang ini kaget. Oh begini ya, nggak usah ikut Yesus, mundur aja. Nah ini dia. Nanti kalau akhir zaman saudara lihat orang ini pasti segera murtad. Ini adalah kata segera murtad. Orang Kristen yang model gini cepat-cepat murtad. Gak bisa menghadapi tantangan. Padahal tadi Yesus katakan kamu akan dibenci semua orang. Markus 13 itu ngomong Yesus. Ya. Kolose 2 kita baca ayat 6 dulu. Ya. Enaknya udah dah ini dia. Ayo sama-sama kita baca ya. Kolose 2 ayat 6. Ya, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Karena itu keputusan kita waktu menerima Yesus adalah keputusan yang luar biasa. Amin. Setelah dikatakan gini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan murtad. Apa cukup di dalam Dia? Tidak. Ada perintah selanjutnya. Ayat 7. Ayat 7 berkata begini. Ayo kita baca ayat 7. 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu. Coba perhatikan kata berakar. Tadi yang kita baca di Matius 13 ayat 21, Kristennya tidak berakar. Saya nggak tanya saudara udah berapa lama jadi Kristen. Kalau dari muka-mukanya dari nenek moyang sama kayak saya ya. Ibu Sinca gimana kita? Ya dari Manado udah Kristen gitu ya. Yang saya tanya, Kristenmu sudah berakar belum? Itu pertanyaan. Percuma saudara Kristen dari lahir dari nenek moyang, tapi Kristennya di permukaan tidak berakar. Ya, nggak tahan goncangan. Makanya ini sejelas beritanya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kalau saudara Kristen yang berakar, saudara bisa melakukan firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala. Banyak uang, sedikit uang, mengucap syukur. Amin. Banyak masalah, sedikit masalah, tetap mengucap syukur. Doamu sudah dijawab, belum dijawab, tetap mengucap syukur. Amin. Tahan goncangan. Kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita mesti dipersiapkan jadi Kristen yang kuat. Ya.
Jangan lemah-lemah. Ada masalah sedikit, ngambek, nggak mau ke gereja. Ya. Coba itu khotbah di Manado ya. Ada keluarga yang saya kenal. Udah telepon, oh iya Pak, saya datang khotbah Pak. Iya. Yang datang cuma istri sama anak. Saya tanya Pak, suami mana? Wah, suami lagi ngambek. Kenapa? Tendernya gagal. Gagal tender. Dia udah doa udah lama nggak dapat tender. Akhirnya dia ngambek. Tuhan, gimana sih? Saya kan udah doa lama. Kenapa tender saya nggak dapat? Saya nggak mau ke gereja. Ngambek sama Tuhan. Tuhan nggak pernah salah sebenarnya. Amin. Tuhan pasti menjawab doa kita. Tapi nggak usah paksa Tuhan. Tuhan yang tahu segalanya kok. Amin. Iya, kita jalan aja. Percaya aja sama kuasanya. Ya. Jadi kita kembali lagi di Galatia dikatakan orang bodoh menurut Rasul Paulus adalah orang yang sudah percaya Yesus, menerima Yesus, akhirnya murtad. Itu bodoh. Enggak Pak, saya di perusahaan bagus, direktur utama, pangkat saya tinggi, usaha saya lancar. Silakan. Tapi kalau engkau meninggalkan Yesus, sudah percaya Yesus, jadi orang bodoh, Alkitab berkata statusmu tetap bodoh. Ayo, saya percaya kita bukan orang bodoh. Amin. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ayo kita masih lihat membahas bagian orang bodoh, ya. Karena saya tidak mau saudara menjadi orang bodoh, ya. Kita yang kedua, kita lihat apa kata Rasul Paulus tentang orang bodoh di Galatia 3 ayat 3. Kita baca ini, ya. Ini orang bodoh yang kedua. Ayo, sama-sama kita baca. 2, 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang? Nah. Jadi ini orang Kristen yang bodoh kedua. Modelnya bagaimana? Saya lihat banyak orang bertobat, cinta mula-mulanya hebat. Amin. Ya. Saya kenal satu, ya, mereka waktu itu pacaran, sekarang udah nikah ya. Jadi keluarga dia belum punya anak. Nah, mereka ini tadi cinta Tuhan. Baru percaya Yesus, dia dari agama lain percaya Yesus. Wah, setiap hari dari hari Minggu ke Minggu cari ibadah. Ibadahnya getol gitu ya. Terus dia cari Tuhan. Oh, saya senang. Tapi berjalannya waktu bukannya naik, tapi cuma turun gitu. Kenapa saya tanya? Kenapa sekarang nggak cari Tuhan? Oh, kita udah dapat pekerjaan, jadi usaha saya udah dipakai gini-gini, pekerjaan saya udah sibuk, jadi saya nggak bisa ke gereja tiap hari. Apa-apa, yang penting hari Minggu ke gereja. Lama-lama kita hari Minggu juga nggak bisa ke gereja. Jadi udah semakin menurun kekristenannya. Pertobatannya aja yang bagus. Setelah itu kan mereka menurun. Akhirnya lama-lama sebulan sekali ke gereja. Makin jauh. Kenapa bisa jauh? Karena kesibukan. Dua-duanya disibukkan. Bagus, kerjanya bagus. Juga tadi saya bilang naik pangkat gitu ya. Tapi dalam perjalanannya akhirnya disibukkan dengan hal-hal duniawi, hal-hal pekerjaan, sehingga dia lupa Tuhan. Puji Tuhan mereka bertobat, tahu, wah ini udah jauh dari Tuhan, nggak bisa. Dikasih masalah, dikasih persoalan. Saya mau katakan begini. Jadi banyak orang Kristen yang awal-awalnya rohnya menyala-nyala, tapi berjalannya waktu bukan makin dekat dengan Tuhan, makin jauh. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dirayu dengan kesibukan dunia. Rayuan-rayuan dunia itu bisa memisahkan kita dengan Kristus. Hati-hati saudara. Bukannya saudara nggak boleh kerja, silakan kerja. Usaha, silakan. Tapi kita harus bisa introspeksi. Waktu doa kita udah dijawab, masa belum dijawab, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Introspeksi. Apakah kita waktu udah dijawab makin jauh atau makin dekat? Nah itu. Sebelum berhasil dan sesudah berhasil bisa diukur. Ya. Karena hati-hati dengan keberhasilan dunia bisa menjauhkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita belajar di Alkitab, banyak orang-orang yang meninggalkan Yesus waktu lagi top, lagi hebat, lagi sukses. Kan kita waktu masih belum punya kerjaan, rajin ke gereja, belum usaha kita belum lancar, rajin ke gereja. Tapi saya lihat sini bukan rajin semua, amin. Ya, kan ini kebanyakan ya, orang Kristen. Ya. Wah Pak,
Saya belum dapat kerjaan. Saya kalau khotbah 5 kali ada dia terus di depan, duduknya sama lagi. Saya tanya sini, nggak pulang-pulang? Nggak Pak, saya cinta Tuhan. Kenapa? Doa saya belum dijawab. Oke. 2 minggu saya nggak ketemu saya. Kenapa lu nggak gereja? Anak muda. Udah kerja Pak, jadi agak sibuk. Nah, hati-hati. Ya, bisa lepas. Cek, kita bisa introspeksi. Ya. Dan Alkitab kita belajar orang-orang yang hebat waktu di topnya meninggalkan Yesus banyak. Kita ambil contoh satu ya, Raja Salomo. Ada yang namanya Salomo sih? Nggak ada. Ada Pak Yos. Ya. Pokoknya namanya sih bagus-bagus lah ya, Habib. Atau ada yang namanya Yudas sih. Yudas saudara Yesus ada. Kalau jangan pakai Iskariot ya kan. Kalau pakai Iskariot itu Yudas yang yang itu apa namanya? Mengkhianati Yesus ya. Ya kapan-kapan saya bicara Yudas ya. Tapi Yudas Iskariot ya. Bapak Ibu sekalian, siapa Raja Salomo? Raja anak Daud ya. Raja Salomo ini kekayaannya luar biasa ya. Nggak ada yang bisa menandingi. Raja Salomo ini baik hati. Dia punya slogan kasih Tuhan yang terbaik. Perjalanan dia waktu mau jadi raja, wah, dekat dengan Tuhan. Bait Allah yang termegah, kalau sedang ke Israel masih ada reruntuhan bait Allah Salomo, ya, dekat bait Allah yang lama. Kalau saudara lihat Al-Aqsa itu, kita turun ke bawah. Saya nggak pernah turun ke bawah, belum ada ya. Nah, saya udah berapa kali turun ke bawah, itu di bawah tanah itu, ya. Makanya nanti bait Allah yang ketiga itu akan dibangun. Ciri-cirinya sebentar lagi kita lihat ada lembu merah, ya. 2024 ada pemotongan lembu merah, ya. Kalau ini terjadi ya udah kita siap-siap aja, amin. Ya, nanti kita cek, ya. Terus juga pembangunan bait Allah. Nah, Salomo bangun bait Allah itu untuk Tuhan luar biasa, ya. Tapi ternyata Salomo di masa topnya lupa Tuhan. 1 Raja-Raja 11, kita baca ayat 1 dulu ya. Ini kejatuhan Salomo. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 ya. Ayo kita baca ini ya. 11. 1 Raja-Raja 11. Nah ini ya. Nggak apa-apa salah-salah dikit ya. Oke, kita baca 2, 3. Adapun Raja Salomo mencintai, di samping anak Firaun yang mencintai. Nah, ini awal kejatuhannya ya. Jadi Salomo ini memang playboy cap kampak dia ya. Dia ini anak Daud yang ya playboy lah ya. Gampang jatuh cinta gitu ya. Padahal dia raja yang hebat, raja kaya raya, baik hati. Kenapa raja-raja di dunia yang datang ke Salomo minta bagian harta, dikasih sama Salomo, dikasih. Makanya kalau saudara lihat di Israel, ada orang Israel yang kulitnya hitam kayak Afrika. Pernah ketemu? Hah? Pernah ketemu? Pernah ya? Salaman nggak Bu? Enggak ya? Iya, pernah ketemu ya? Jadi itu keturunan Salomo selingkuh dengan Ratu Seba. Jadinya gitu. Iya, Ratu Seba dari mana? Ethiopia. Afrika kan? Nah, keturunannya sampai sekarang ada. Kita kalau mau ke gereja Katolik ya, maksudnya gereja yang Katolik yang kan ada dua, ya, ada dua Yesus disalib di mana gitu ya, mati di mana. Versi Katolik dan versi Protestan, ya kan? Kalau Protestan kan di Garden tuh. Baru sekali Israel ya, jadi moto-moto terus lupa deh Bapak semua. Israel baru 5 kali baru kita tahu, baru sekali belum ya. Ya, saya udah 20 berapa kali baru hafal betul ya. Saudara lihat, perhatikan di sana ada orang Yahudi hitam, betul ya? Udah ketemu Bu ya? Ya, itu keturunan Raja Salomo selingkuh dengan Ratu Sheba. Ini playboy cap kampak, ya kan? Ayo kita baca dulu ayat berikutnya, ayat 2. Ayat 2 dikatakan begini. Ayo, ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan jangan bergaul kamu sebab sesungguhnya mereka akan. Nah, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan ini teguran Tuhan. Tuhan sudah tegur, jangan Salomo.
itu tidak menyembah Allah Daud. Ini orang beda. Kata Salomo, enggak Tuhan, tenang. Saya akan raja, saya bisa atur. Salomo lebih hebat, top. Ya. Luar biasa topnya waktu itu. Ya. Tuhan larang nih. Ini larangan Tuhan. Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah kecil ya. Ya, mereka Tuhan itu tahu. Terus ayat berikutnya dikatakan apa? Ia mempunyai, kayaknya lompat ya? Enggak ya? Betul ya? Tadi ayat berapa? 2 ya? Sekarang 3 ya? Oke. Ia mempunyai dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya. Astagfirullahaladzim. Salomo punya istri 700, gundiknya 300. Totalnya berapa bu? Seceng. Banyak ya. Kalau ibu-ibu ke Turki, ya tapi gak usah ke situ lah ya. Ngapain sih? Ada 1000 rumah. Katanya sih itu peninggalan Salomo untuk istri-istri. Nggak usah ke situ, nanti bapak-bapak jadi poligami lagi ya. Nggak kuat imannya bahaya. Ya. Tuh lihat, Salomo dicegah sama Tuhan nggak mau. Apa yang terjadi dengan Salomo? Kita baca ayat 4. Ayat 4-nya. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, nah Tuhan udah tahu kan dia tua ya. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak ada dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti. Kan tadi Tuhan bilang, kamu nanti tua Salomo. Enggak, saya hebat. Saya raja. Saya udah berhasil menaklukkan semuanya. Istri 1000 gampang saya atur. Tapi ternyata 1 lawan 1000. Salomo ketarik-tarik dengan istri. Banting-banting dengan istri. Lihat, ini yang terjadi. Terus kita baca ayat berikutnya. Ayat berikutnya ayat 5. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret dewi orang Sidon dan mengikuti Milkom dewa. Kok bisa anak Daud yang menyembah Tuhannya dia tuh Allah Daud, dia keturunan Daud, kok bisa terpengaruh? Hati-hati dengan kesuksesan kita secara dunia. Kita bisa meninggalkan Tuhan. Ya. Ini raja yang hebat, kaya raya, penuh hikmat. Saking kayanya waktu Salomo dibilang, Salomo kamu sama Tuhan minta apa? Udah, kaya udah banyak, minta hikmat. Kasih hikmat kan? Waktu dihadapkan dengan 2 orang, satu anak direbut 2 orang, kasih hikmat. Itu hikmat yang luar biasa itu. Tapi Salomo akhirnya, ini dia. Ayo kita baca terus ya saudara. Ayat berapa? 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Kalau kita baca terus terjadi kutukan-kutukan dari Tuhan tentang Salomo. Kamu antara begini-begini akibat dosanya nanti. Baca dulu ya saudara. Salomo melakukan apa yang jahat. Kok bisa? Tadinya dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Baik Allah dibangun, yang kasih yang terbaik. Konsep atau pemikiran Salomo harus kasih yang terbaik begitu. Salomo mengawali hidupnya hubungan dengan Tuhan luar biasa, tapi endingnya jelek. Akhir hidupnya jelek. Ya. Di Alkitab begitu banyak. Ya. Kalau saya ulas satu-satu ya kita pulangnya agak malam ya. Raja Saul sama. Raja Saul raja pertama orang Israel diurapi juga. Tapi perjalanan jadi raja dia berbuat dosa, tidak bertobat, akhirnya mati bunuh diri. Raja Salomo, Raja Saul. Siapa lagi? Simson. Ada yang namanya Simson jadi? Ada. Simson. Mutagalung itu orang Batak ya. Bukan, ini Simson yang jatuh di pangkuan Delila. Ya, Simson. Hebat, udah punya istri, datengin dosa. Delila itu memang dosa. Duduk di pangkuan dosa. Hancur kekuatan Simson.
Saudara lihat, ini orang-orang hebat. Awalnya bagus mengawali, tapi endingnya jelek. Orang bodoh yang kedua, menurut Rasul Paulus yang kita udah baca, pertamanya awalnya bagus, tapi dalam perjalanan waktu akhirnya dia bisa meninggalkan Tuhan. Lupa, karena apa tadi? Dikuasai oleh dunia, dirayu oleh dunia. Coba kita buka Lukas 9 ayat 25. Berapa menit lagi Pak? Saya kasih waktu. Bebas ya? Oh, jam 12 kita mulai. Lukas sudah? Ayo kita baca 2-3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi nah ini dia. Saya mau tanya, orang memperoleh seluruh dunia kaya nggak? Jabatannya tinggi, kaya dunia. Tapi di sini dikatakan orang itu binasa, orang itu rugi. Kok bisa? Karena nggak dapat surga. Jadi jangan sampai saudara, ya mungkin sekarang kita masih belum diberkati, berkat masih tanggung-tanggung gitu. Saya mau kasih tahu, kalau kita dikasih berkat yang besar, hati kita juga mesti besar. Amin. Ya. Ada teman saya ngomong, gue nggak mau mana-mana, nggak mau minum, nggak mau mabuk, nggak mau lakukan yang jahat. Kenapa? Karena belum ada uang. Coba kalau ada uang. Kayak saya ketawa itu. Jadi hari-hari banyak uang bukan lagi ya. Coba kalau ada uang, wah ngantur. Saya dulu, mungkin udah dengar kesaksian saya dulu tukang bakso di Bandung. Ya. Dulu kan zaman lotre, sering pasang lotre nggak Pak? Pasti pasang lah ya. Ya. Bapak di depan pasang lotre dulu. Sekarang udah bertobat ya, amin. Daripada pasang lotre mendingan untuk Tuhan ya. Nih pakai ruangan ini. Tapi ini benar, lotrenya benar. Tukang bakso di lotre menang gitu ya. Nah, ada stasiun televisi mau kasih surprise, mau kasih kejutan, dicarilah tukang bakso ini, ya. Tukang bakso ini jual sepangkoknya 1.000 kan? Tukang bakso ini dapat berapa? 75 juta. Waktu dia masuk sama yang mau kasih hadiah sama ini, sama salah satu TV mau siarin gitu ya, langsung dicari. Oh ini KTP. Pak, Bapak namanya ini. Iya, kenapa? Coba lihat KTP-nya disamain ya. Oh ya, Bapak dapat undian. Undian berapa? Undian apa? Bapak kasih undian? Iya betul. Sekarang Bapak dapat hadiah 75 juta. Jantungnya berhenti langsung meninggal. Kenapa begitu? Karena nggak siap. Nggak siap dapat berkat banyak. Saudara mau diberkati? Persiapkan hatimu. Amin? Iya dong. Persiapkan hati kita untuk kita dapat berkat itu. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Jadi orang bodoh yang kedua adalah dikatakan di Alkitab memulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Harusnya memulai dengan roh dan mengakhiri dengan roh dong. Endingnya bagus. Awalnya bagus, endingnya bagus. 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius ini sering ada ayatnya di kuburan. Di Pondok Rangon. Di sini mana? Coba kita baca dulu ya. Tapi firman Tuhan itu bukan untuk orang mati loh, atau orang hidup. Amin. Karena di kuburan juga dia sering pakai ayat ini. Betul? Sering baca ayat ini di kuburan? Hah? Betul nggak? Ya, kita baca dulu. 2-3. Aku telah mengakhiri pertanian yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah lihat ya. Hidup ini seperti masuk gelanggang pertandingan. Bertandinglah yang baik. Akhiri dengan baik. Amin. Nggak bisa asal-asalan kita. Jadi jangan jadi orang bodoh. Alkitab berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah itu. Jadi dari awal sampai akhir pertandingan baik. Amin. Terus apa yang terjadi ayat berikutnya? Ayat berikutnya 8 dikatakan begini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan.
kita sedang menunggu kedatangan Tuhan. Amin. Bertandinglah dengan baik. Saya sering katakan kedatangan Tuhan itu ada dua versi. Secara pribadi kita dipanggil Tuhan. Kita mungkin malam ini bisa, besok bisa, minggu depan bisa. Itulah akhir zaman kita. Atau Tuhan mengizinkan kita akan seperti kita akan berjumpa Yesus. Amin. Alkitab berkata terjadi pernikahan anak domba. Artinya ada sukacita besar. Waktu Yesus datang, kita akan menyongsongnya di awan-awan. Amin. Dua-duanya kita mesti siap. Tapi pertandingan kita jangan asal. Harus akhirnya mesti endingnya baik. Mengawali dengan roh, mengakhiri dengan roh. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Masih bisa, Pak? Masih ya? Yang terakhir. Ya. Udah lapar Bapak Ibu? Tenang, boleh masih buka. Kita ke Matius, ya. Haleluya. Kita mau lihat Matius ayat 7 ya. Matius 7. Ini yang ketiga ya. Jadi tadi yang pertama, siapa orang bodoh? Orang yang menukar keselamatan dengan hal-hal duniawi. Ya, itu orang bodoh menurut Rasul Paulus. Yang kedua kata Rasul Paulus, orang bodoh adalah orang yang apa? Ini pada nggak hafal nih. Baru yang kita belajar. Wah, udah lapar nih kayaknya ya. Nggak apa-apa. Saya ingetin ya. Orang bodoh yang kedua lah, orang yang mengawali dengan roh tapi mengakhiri dengan kita bukan orang bodoh. Amin. Nanti kita lihat siapa kita ya. Coba kita buka dulu di dalam Matius 7 ayat 26. Ini orang bodoh yang ketiga. Ayat 26. Ayo sama-sama 2, 3. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang ketiga, orang bodohnya dikatakan siapa? Orang yang dengar firman tapi tidak. Bilang sama-sama, itu bukan saya. Yang benar. Orang bodoh yang ini dikatakan orang yang dengar firman tapi tidak melakukan. Bukan kita kan? Jadi siapa loh? Jangan saling di belakang. Tarik di belakang sampai tembok, ya kan? Saudara, jangan jadi orang bodoh. Amin. Ternyata orang bodoh yang ketiga adalah orang yang dengar firman tapi tidak melakukan. Firman udah banyak tapi tidak dilakukan. Ada yang nanya sama saya gini, jemaat yang nanya, Pak, kayaknya kalau melakukan firman susah. Memang susah, tapi harus dilakukan. Amin. Ada satu jemaat bilang, Pak, kan dia disakitin sama saudaranya gitu ya. Dia disakitin, dia difitnah, dikatakan perkataan tidak baik. Kebetulan waktu itu saya berkhotbah mengenai akar pahit. Dan dia bilang, Pak, saya mesti datengin saudara saya untuk minta maaf, untuk mengampuni. Datengin. Enggak, jangan sekarang ya Pak, nanti aja. Keenakan dia kalau saya datengin. Nanti, Pak saya masih datang tapi nanti aja. Tahu nggak saudara? Orang yang mau didatengin meninggal dunia. Dia nggak bisa beresin itu. Orangnya udah meninggal. Dia datang lagi ke saya, Pak, orang yang saya mau ampuni udah meninggal. Nah, kan terlambat. Terlambat itu. Dia nangis. Jadi gimana Pak? Ya udah minta ampun sama Tuhan aja. Kan saya udah bilang jangan tahan-tahan. Jadi kalau firman yang Tuhan suruh lakukan, kita lakukan. Amin. Banyak juga yang nanya sama saya, Pak, kenapa saya nggak dapat mujizat? Orang-orang dapat mujizat, diberkati, penyakitnya disembuhkan. Karena saya tanya lagi, ibu sering melakukan firman, nah itu susah Pak. Nah, nggak bisa. Ya. Jadi kalau kita udah lama jadi Kristen, ternyata hanya berteori, tidak mempraktekkan, itu juga bahaya. Kekristenan kita harus dipraktekkan. Ya. Mujizat terjadi waktu kita menjadi pelaku firman. Saudara setuju? Ya. Kita buktikan ya. Yohanes
15 ayat 7 ya. Yohanes 15 ayat 7 berkata gitu. Kita balik lagi ke sini ya. Ayo sama-sama 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta. Orang-orang senangnya penekanannya minta doang ya. Atasnya nggak mau lakukan. Kalau firman ini mau ada dalam hidup kita, beresin dulu yang atas. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Biasanya kita minta apa saja, kita akan diberikan. Entar dulu. Kamu tinggal di dalam Tuhan kan? Jadi pelaku firman kan? Itu pertanyaan. Makanya tadi orang bodoh dengar firman tapi tidak melakukan. Dan dia diibaratkan seperti pembangun rumah di mana? Di atas pasir, fondasinya lemah. Akhir zaman yang murtad pasti orang bodoh. Karena fondasinya nggak kuat, lemah, letih, lesu, tidak berdaya. Iya, sudah. Matius 7 ayat 26 kita balik lagi. Ya, lihat, ini orang bodoh. Ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan orang Kristen nanti yang orang jadi orang bodoh banyak sih. Tapi nggak ada di sini. Amin. Haleluya. Terus kita baca apa yang terjadi dengan orang bodoh ya. Karena tadi saya bilang tantangan ke depan ini berat. Berikutnya. Tantangannya berat ya. Kita ini akan diuji iman kita ke depan ini ya. Makanya Tuhan katakan tadi, Tuhan Yesus katakan kamu akan dibenci. Tadi juga Paulus katakan kita nggak bisa menerima yang baik aja. Kita juga harus menderita karena nama Yesus ya. Ayo kita baca apa yang terjadi. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah. Inilah yang terjadi dengan orang bodoh. Tantangan ke depan berat dan dia tadi Kristennya tidak berakal. Kita balik lagi ke poin 1. Mengenali konsep kepada mengikuti Yesusnya hanya cari berkat, cari mujizat, cari keuntungan. Nah, gitu. Nggak bisa. Dia masuk kategori orang bodoh pasti. Kristennya tidak berakal. Nah, sekarang siapa kita? Siapa saudara dan saya? Ayat 24 ya. Coba kita baca. Ya. Ayat 24 mengatakan ini, ya. Ayo sama-sama 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya apa? Ya sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di mana? Wah, amin. Ulang lagi kita baca 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas. Sama-sama bilang itu saya. Yang benar. Saudara, kita adalah orang bijaksana. Amin. Ayo, kalau saudara bilang bijaksana, firman harus kita lakukan. Amin. Berapa banyak saudara dengar firman? Udah berapa tahun PD Immanuel? Ya, hitungan. Mungkin ribuan. Berapa tahun Pak? Tuh, 21 tahun. Ya. Saudara, sekali lagi, kita bukan orang bodoh. Siapa kita? Orang bijaksana. Terus kita lihat orang bijaksana apa yang terjadi? Dia bangun rumah di mana? Di atas batu. Batu ini berbicara batu karang kita yang teguh. Siapa batu karang kita yang teguh? Yesus Kristus. Kuat, tangguh, hebat. Amin. Ya. Sama-sama bangun rumah, tapi fondasinya beda. Orang bodoh bangun rumah, orang bijaksana bangun rumah, tapi kekuatannya beda. Kenapa? Karena kita menjadi pelaku firman. Ada berikutnya? Ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu karang yang teguh. Amin. Ke depan kita akan menghadapi situasi yang menakutkan. Saya nggak takut-takutin, pasti ini terjadi. Jangan jadi orang bodoh. Jadilah orang bijaksana.
Matius 25 kalau saya baca di rumah, ada gadis bodoh, 5 bijaksana, 5 bodoh. Kita adalah gadis 5 bijaksana. Baca, persiapkan dirimu menjelang kedatangan Tuhan. Amin. Ya. Ini kita gak ada tantangan, jadi belum kelihatan siapa kita. Tapi kalau ada tantangan baru kelihatan siapa kita. Ya. Persoalan akan mendera kita. Ya. Tekanan hidup akan mendera kita. Tapi karena posisi kita adalah orang bijaksana, saudara makin kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa. Beri tepuk tangan buat kita. Amin. Mana? Mas Daniel. Oh, itu Daniel. Ya. Ini rumahnya cepat mau jauh juga ya. Ya. Tapi karena pelayanan kita lakukan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo kita mau nyanyi pujian ini ya. Saya lihat banyak nih pakai musik ya. Oke. Mari kita akan pujian ini, kita mau menyembah Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang pelihara segala dosa. Sekali lagi saya ingatkan, kita adalah orang bijaksana. Amin. Bukan orang bodoh. Siapa orang bijaksana? Orang yang mendengar firman dan melakukannya. Mendirikan rumahnya mana? Di atas Al-Quran. Tantangan apapun kita tidak boleh, karena kita percaya Tuhan pasti menolong. Firman yang pasti digenapi dalam segala peristiwa. Katakan lewat pujian ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Amin. Di setiap langkah ku percaya. Lagi firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Katakan tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Haleluya. Di setiap langkah ku percaya.
pasti bisa dibedakan. Sekali Yesus tetap Yesus, tidak bisa ditukar dengan apapun. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya perbuatan dalam hidup kami. Engkau Tuhan dan Raja yang kami nantikan. Persiapkan kami menjelang kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya hari ini kami adalah kelompok orang bijaksana, bukan orang bodoh. Kami tidak boleh gagal ke surga. Ke surga adalah satu kepastian. Karena janji Tuhan, di mana aku berada, kamu pun pasti berada. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami percaya persekutuan doa Immanuel adalah orang-orang yang bijaksana, bukan orang bodoh. Situasi apapun kami kuat menghadapi. Konsep mengenal kami kepada Tuhan Yesus bukan mencari berkat, bukan mencari mujizat saja, tapi apapun yang terjadi, kami tetap percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami kuat, kami bertahan. Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang pasti memberikan kami kekuatan yang baru atas kami semua. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Ajaib namamu, ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu sudah ditaburkan. Kami ditegaskan kembali kami adalah kelompok orang bijaksana. Dan kami ibadah malam ini tidak sia-sia. Kami sudah dengar firman, bahkan menjadi pelaku firman. Karena itulah orang bijaksana. Jadi pelaku firman, membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Situasi apapun kami menang bersama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan izinkan masalah terus ada dalam hidup kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih Yesus. Ajaib namamu Tuhan. Firman-Mu kami lakukan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan lagi. Silakan ditempat Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Philip yang telah memberikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Karena kali berdoa, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur, ya Allah Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami ini Tuhan. Tuhan urapi dan Tuhan berkati Tuhan, sebagaimana firman Tuhan, untuk menuntut kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat kepada-Mu ya Bapa, menjadi wanita yang bijaksana Tuhan, siap menanti kedatangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa di sepanjang hari-hari hidup kami ya Bapa. Dan kami juga masih bersyukur kepada-Mu Tuhan, sampai pada saat ini kami bisa hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih dan urapi juga untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang sempurna Tuhan, agar melaluinya Tuhan kerajaan-Mu semakin dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ucapan syukur kami. Kami akan memberikan dan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Yang mungkin persembahan kami ini Tuhan tidak berarti seperti berkat yang telah kami terima dari-Mu Tuhan, tapi Engkau tidak melihat dari besar kecilnya persembahan yang kami berikan Tuhan, tapi Engkau melihatkan ketulusan hati kami dan ketaatan kami kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami beri Tuhan, untuk kemajuan persekutuan doa ini di tempat ini ya Bapa. Terutama kerajaan-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan imam besar kami. Haleluya, amin. Sama memberikan persembahan kami mendengarkan kesaksian pujian.
kita akan masuk dalam doa syafaat. Lalu Bapak Ibu Jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri sama-sama. Bangkit berdiri untuk doa syafaat. Ya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat sore malam hari ini. Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya Tuhan Yesus Roh Kudus yang menghibur setiap kami, yang menjaga setiap kami ya Bapak. Tuhan, terima kasih Bapak buat firman-Mu Tuhan yang sudah mengajarkan kami Tuhan, untuk kami tidak bodoh Tuhan, untuk kami boleh melakukan setiap perintah-perintah firman-Mu Tuhan, untuk kami tidak murtad dan kami tetap tidak menjauh daripada Engkau ya Bapak. Seperti kami mau tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami tempat ini Bapak Pendeta. Pilih Tuhan berkati hamba-Mu lebih lagi, berkati pelayanannya Tuhan dimanapun hamba-Mu boleh melayani, biar nama Tuhan dipermuliakan. Visi misi yang selalu baru, hikmat marifat daripada Tuhan, kesehatan yang sempurna boleh menjadi bagian miliknya Bapak. Berkati istri dan anaknya Tuhan, masuk keluarga besar Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap para pelayan Tuhan yang ambil bagian pada pelayanan malam hari ini, baik WL, singer, imam musik, LCD, siapapun yang ambil bagian dalam pelayanan siang malam hari ini Tuhan, kami percaya setiap mereka boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hati sukacita, mata tertuju kepada-Mu, hatinya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati juga Tuhan setiap tio yang hadir pada malam hari ini. Berkat Tuhan terus menimpa menyertai setiap mereka. Untuk setiap pengurus yang ada ya Bapak, terus bergandengan tangan Tuhan untuk terus menuai jiwa-jiwa di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga bangsa kami Indonesia dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih buat bangsa yang besar ini Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati setiap aspek hidup bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus, hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi di bangsa kami ini ya Bapak. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di tempat di bangsa kami ini ya Bapak. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, bersama wakilnya Bapak Maruf Amin, serta jajaran yang ada, anggota Polri, TNI, semua Tuhan berkati DPR, MPR, pemerintah dari tingkat pusat sampai terendah, gubernur sampai tingkat RT ya Bapak. Berkati setiap kami ya, setiap mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memerintah dengan hati, dengan takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil semua berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pesta demokrasi tahun depan Tuhan. Kami percaya pesta demokrasi nanti akan terjadi keamanan yang sempurna Tuhan. Kami menolak roh-roh yang kekacauan, roh-roh pemberontakan di bangsa kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya setiap presiden yang terpilih semua berasal dari Tuhan, dan dia boleh memerintah dan takut akan Tuhan, sehingga setiap kebijaksanaan yang Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami bawa sahabat kami Tuhan, Ibu Vivi Tuhan yang sering tidak bersama-sama dengan kami. Kami dengar dia ada sakit di dada Tuhan, sebelah kiri maupun tulang rusuk Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah yang menyembuhkan, Tuhan jamah setiap sakit penyakitnya, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kekuatan yang baru Tuhan dan kesehatan-Mu untuk Bu Vivi ya Bapak. Berkati keluarganya Tuhan. Kami percaya Bu Vivi boleh diberkati dan menerima kesembuhan dari Tuhan. Makasih Bapak, terima kasih buat persembahan yang sudah kami berikan. Kami percaya setiap persembahan yang kami berikan boleh memperlebar kerajaan di muka bumi ini, khusus di tempat ini ya Bapak. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya, berkati juga tangan-tangan yang memberi, berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan ke rumah kami masing-masing. Kami percaya pribadi Yesus sempurna dan kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Kami segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja.
Saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terimalah mujizat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Dan turunlah kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Kasih dari Allah, kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Darahnya yang mahal sudah menebus dosa saudara dan saya. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sempurna untuk kita semua. Perlindungan, penyertaan, pertolongan, sukacita, damai sejahtera, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Saya persilakan yang berdoa. Yang berdoa buat makan. Mari kita satukan hati. Bapak yang baik, terima kasih bisa kami menyelesaikan ya Bapak. Kami bisa berkumpul tempat ini malam ini ya Tuhan, untuk memuji kemuliaan nama-Mu. Setelah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Philip ya Tuhan, kira menjadi kekuatan ya Bapak dan keteguhan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih, sebelum pulang kami akan menikmati makanan dan minuman Tuhan. Suci-sucikan yang menjadi kekuatan dan kesehatan untuk kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.